Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini 19 Desember 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 7 ayat 14. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang mengamalkannya dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Dari ayat firman Tuhan ini, tema kita kali ini berbunyi Immanuel. Saudara-saudari, tidak asing bagi setiap orang Kristen nama Immanuel, yang artinya dijelaskan oleh malaikat Tuhan ialah Allah menyertai kita. Nama Immanuel disenangi orang Kristen, sehingga banyak orang tua memberi nama putranya dengan Immanuel. Mungkin dengan harapan Allah tetap menyertai keluarga dan anak itu. Tetapi ada juga orang yang namanya Immanuel zaman sekarang ini yang hidupnya berlawanan dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudari, dalam catatan Alkitab, maka nama ini pertama disebutkan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz yang memerintah Yehuda. Nama itu disebut ketika Raja Ahaz mengalami krisis keamanan negara kerajaan Yehuda yang dipimpinnya. Krisis itu merupakan krisis politik. Kerajaan Yehuda diancam dan mau diserang oleh dua kerajaan yang berkoalisi, yaitu Israel Utara dengan kerajaan Aram. Menghadapi itu, Ahaz, Raja Yehuda, bukan saja mengalami krisis atau ketakutan serangan musuh, tetapi juga krisis iman. Ahaz tidak yakin Allah mampu menyelamatkan negeri Yehuda. Dalam kebimbangan itulah Nabi Yesaya datang untuk menenteramkan hati Ahaz. Yesaya mengatakan, Israel dan Aram yang berkoalisi dan mengancam itu, mereka itu hanya bagaikan puntung kayu bakar yang tinggal asap saja, sedang apinya sudah padam. Nabi Yesaya berkata, mintalah tanda, jaminan, pertolongan Tuhan kepadamu, kepada negeri ini. Tetapi Ahaz menolak. Dia tidak yakin pertolongan Tuhan. Dia tidak yakin Tuhan menolong. Itulah sebabnya Raja Ahaz tidak mau meminta jaminan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Namun Tuhan sendiri memberi tanda jaminan untuk keselamatan itu. Firman Tuhan disampaikan kepada Raja Ahaz. Inilah tandanya. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Ahaz tetap tidak percaya akan perkataan Nabi Yesaya, sehingga dia tetap meminta pertolongan ke negeri lain, ke Asyur, untuk membantu dia dengan membayar sejumlah uang, emas dan perak. Tetapi sayang sekali Allah ditinggalkannya. Saudara-saudari,
nama Immanuel ini disampaikan juga kepada seorang pemuda, yaitu Yusuf yang sedang bertunangan dengan Maria, yang sedang mengandung janin bayi Yesus. Kita bisa baca di Matius pasal 1. Yusuf dalam kebimbangan besar, hampir sama dengan Ahas tadi, karena dia melihat Maria tunangannya sudah mengandung, maka dia hendak meninggalkan Maria. Saat dalam kebimbangan itulah malaikat Tuhan datang menenteramkan hati Yusuf dengan menyapa dia dengan berita, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita, Allah menyelamatkan kita. Hati Yusuf tentram dan percaya kepada perkataan malaikat Tuhan. Yesus lahir, Maria ibunya, dan Yusuf ayahnya untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudari, rasanya tidak mengada-ada kemungkinan kita, negeri kita, masyarakat kita akan menghadapi krisis kekuasaan di negeri ini sampai nanti berhasil pemilu tahun 2024. Sebagai rakyat biasa, kita tidak dapat berbuat banyak. Tetapi rasanya Immanuel yang telah terwujud dalam diri Yesus yang lahir di Bethlehem tidak akan meninggalkan kita. Mari kita ikut barisan Yusuf, orang tua Yesus, yang dengan hati teguh dalam kebimbangannya itu mengambil Maria yang sedang mengandung menjadi istrinya. Tanggung jawabnya sebagai suami, dia merawat Maria yang sedang mengandung dalam perjalanan jauh ke Bethlehem. Dia tidak meninggalkan Maria dalam suasana seperti itu. Saudara-saudari, kita lihat Yusuf, dia tidak berkecil hati, walaupun hanya kandang domba tempat Maria berhasil bersalin dan membaringkan bayi itu di palungan. Krisis kekuasaan yang membayang-bayangi negeri kita sampai selesai nanti pemilu tahun 2024, kita hadapi dengan iman, doa agar Immanuel menjadi pegangan kita. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, ada gejala suhu politik di negeri kita naik menuju pemilu 2024. Bagaimana Anda mengantisipasi keadaan itu? Yang kedua, menurut Anda, mengapa Yusuf hendak meninggalkan Maria yang dia sudah lihat hamil itu? Dia hendak meninggalkan Maria. Yang ketiga, menurut Anda, mengapa Yusuf mengambil Maria yang sudah hamil itu menjadi istrinya dengan teguh hati? Mengapa dia mengambil Maria menjadi istrinya? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, berbagai kebimbangan yang kami hadapi dalam hidup ini, kami mohon Roh Kudus membuka hati kami, agar kami mampu mendengar suara Tuhan yang berkata, Immanuel, sehingga kami mampu menemukan ketenangan dalam pimpinan firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.